always be my day one. Day zero when I was no one. I'm nothing by myself, you and no one else. Thankful you're my day one. Thankful you're my. I got lucky finding you. I won't be the day that I came across you. 'Cause when you're with me, I don't feel blue. Not a day goes by that I would not treat you. Everybody wants to love. Oh. It's easier when you try hard enough. Oh. You always be my day one. Day zero when I was no one. I'm nothing by myself, you and no one else. Thankful you're my day one. Thankful you're my day one. When I first met you, it just felt right. It's like I made a copy of myself that night. I don't believe in fate as such, but we were meant to be together, that's my hunch. Everybody wants to love. Oh. It's out there if you look hard enough. Oh, you always be my day one. Day zero when I was no one. I'm nothing by myself, you and no one else. Thankful you're my day one. Hour by hour, minute by minute, I got meant to love you, and in no way I will never leave you on your own. I just want you to know you always be my day one. Day zero when I was no one. I'm nothing by myself, you and no one else. Thankful you're my day one. You always be my day one. Day zero when I was no one. I'm nothing by myself, you and no one else. Thankful you're my day one. Thankful you're my day one. Thankful you're my day one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam program kesayangan kita, Archie Rich. Oke, tadi kita sudah dihibur atau diiringi dari Lipkustik Band yang suaranya sangat merdu, dan ini lagu yang dibawakan bagian dari kesukaan bintang tamu yang hari ini sudah menyempatkan hadir di tengah-tengah kita. Tak lupa, apa yang tidak lupanya, yaitu slogan kita, muda, kaya, sukses, dan jangan lupa insya Allah panjang umur. Nah itu bonusnya ya. Oke. Milenaris semua, hari ini kita sudah kedatangan seorang tamu, salah satu tokoh pemuda Jawa Barat. Mungkin rekan-rekan bertanya-tanya siapa ini gitu kan. Memang acara kita Archie Rich ini memang untuk mengedukasi dan memberikan kisah-kisah inspiratif, lalu bisa membuat mindset kita berubah bahwasanya memang entrepreneurship di Indonesia sangat dibutuhkan.
Hari ini dalam Archie Rich kita akan mengusung tema entrepreneurship di kalangan pemuda. Nah ini saya mau sedikit kenalkan nih, Kru sudah buat kisi-kisinya. Ini kurikulum beliau banyak sekali, saya mungkin tidak akan bacakan semua. Beliau ini seorang ketua umum DPD KNPI Jawa Barat. Nama lengkap beliau adalah Rio Febrian Wilantara. Beliau lahir di Sukabumi, yang hari ini sudah menyempatkan hadir di tengah-tengah kita karena agenda beliau sangat padat. Dan ada hal yang uniknya itu adalah apa? Beliau dulu pernah menjabat sebagai manajer di salah satu klub, mungkin ya di ISL gitu kan. Nah beliau salah satu pernah menjadi manajer. Lalu beliau juga seorang pengusaha. Nah ini akan kita cari informasi. Ini kamera, coba lihatkan ke bidang tamunya. Set. Oke. Nah, gimana Kang Rio, sehat? Aduh. Alhamdulillah Kak Archie, hatur nuhun sudah diundang di acara luar biasa. Salam dulu gimana? Gini. Set. Oke. Aduh. Siap. Terima kasih Kang Rio sudah menyempatkan hadir gitu kan dalam ya tadi tema kali ini tentang entrepreneurship di kalangan pemuda di Indonesia. Ya. Tetap stay tune, milenialis semua, jangan kemana-mana, kita akan lanjut yang berikutnya. Whenever I'm alone with you, you make me feel like I am free again. Whenever I'm alone with you, you make me feel like I am clean again. However far away, I will always love you. However long I stay, I will always love you. Whatever words I say, I will always love you. I will always love you. Hai Edu Team, kembali lagi dengan Zero di Edu College. Edu Tim bingung mau kuliah ngambil jurusan apa? Yuk cari tahu minat jurusan Edu Tim di program Edu College. Hanya di channel Edutainment Official. Kesalahan karena kita sudah di level non siswa biasa. Hai Edu Team. Jadi hari ini kita ada di program yang namanya Millennial Discuss. Selain Rich. Jadi bukan buaya ya, bukan hewan, tapi sifat Edu Tim buaya. sebagai ya. kaum milenial dan Luar senang biasa. diskusi, Gitu kayak langsung gitu mas. Jadi, yuk gabung berdiskusi dengan Renita dan Archie di program Millennial Discuss. Millennial Discuss. udah jangan lupa ini editing. Hanya di channel Edutainment Official. Yume naraba dore hodo yokatta desho. Imada ni anata no koto o yume ni miru. Wasureta mono wo tori ni kaeru you ni. Furubita omoide no hokori wo harau. 戻らない幸せがあることを最後にあなたが教えてくれた言えずに隠してた暗い過去もあなたがいなきゃ永遠に暗いままきっともうこれ以上傷つくことなどありはしないとわかっているあの日の悲しみさえあの日の苦しみさえその全てを愛してたあなたと共に胸に残り離れない苦いレモンの匂い雨が降り止むまでは帰らない今でもあなたは私の一
Oke, kembali lagi di agenda kita, bukan agenda deh, program kita Archie Rich. Tadi saya udah mengenalkan beliau gitu kan, namun tak kenal maka tak sayang. Jadi saya ingin lebih dalam lagi nih kenalan sosok beliau yang akhirnya nanti juga kita akan berbicara tentang apa itu KNPI. Maksudnya apa peranan KNPI yang mungkin dirasakan oleh teman-teman mungkin tidak ngeh, oh itu tuh program KNPI mungkin. Ya. Nah ini enaknya saya panggil apa? Kalau saya biasanya manggil ke Kang Rio itu adalah Kang Ketua. Apa aja Kang? Siap. Nah ini Kang Rio atau Kang Ketua, kalau berbicara terkait entrepreneur, ini kan kalau berbicara itu semua butuh dan penting entrepreneur. Namun kalau berbicara tentang pengalaman pribadi sendiri, kalau dilihat dari CV ini panjang sekali, apalagi tentang usaha, ini sudah malang melintang lah kalau saya bilang seperti itu. Namun dari Ketua sendiri, apa sih makna dari entrepreneur yang mungkin hari ini diimplementasikan di wadah pengabdian di KNPI? Mungkin itu dulu untuk pertanyaan pembuka nih. Ya, makasih Kang Aci sudah diundang ke sini. Saya rasa ini program yang bagus, menebarkan kebaikan, menebarkan semangat. Nah terkait entrepreneur, saya sih sebetulnya based on experiences ya, karena saya selalu punya siklus bahwa saya menentukan arah hidup itu melalui interval usia gitu. Jadi dulu setelah lulus kuliah 20-30 tahun, saya harus perbanyak pengalaman, perbanyak jaringan. Bagi saya networking is everything waktu itu. Jadi interval usia itu saya berusaha untuk mencari jejaring sebanyak-banyaknya, mencari pengalaman bisnis. Jadi ada satu hal yang unik. Umur 21 tahun setelah beres kuliah, saya diminta masuk pegawai negeri sipil oleh orang tua saya. Tapi saya waktu itu ingin kaya gitu ya. Kalau ini Archie Rich gitu. Jadi saya ingin kaya dulu. Amin. Jadi saya nggak mau jadi PNS karena banyak keterbatasan, termasuk ruang dan waktu. Waktu itu saya diajak kerja oleh partner saya. Tapi saya bilang nggak usah digaji lah saya. Bagi hasil aja. Lu rugi ya kita rugi. Lu untung ya kita untung. Jadi lebih mengedukasi terkait dengan pengalaman bisnis gitu. Jadi saya usia 20-30 banyak bisnis yang saya coba create, lebih kepada memberikan wawasan kepada saya pribadi kan. Ada banyak bisnis yang saya create walaupun banyak jatuh bangun gitu. Tapi di usia 30-40 saya merasakan apa yang sudah saya korbankan di usia 20-30 begitu. Prosesnya panjang dan Panjang, melelahkan nggak sih Ketua? Pasti, karena dalam hidup ini kan kalau nggak berhasil ya gagal. Nah, saya mengalami tsunami kehidupan yang luar biasa di interval usia tersebut. Nah, sekarang usia 30-40 itu saya anggap sebagai usia keemasan setiap manusia. Karena di interval usia itu fisik lembur masih panjang, jaringan masih luas, teman masih ada, orang tua masih sehat. Insya Allah, jadi memang itu yang membuat kita harus perform di usia tersebut begitu. Jadi memang ada katanya tsunami. Aduh. Udah. Ini kalau berbicara memang jatuh bangun tadi kan, Betul. semua juga pasti bilang ya ini tsunami-nya. Tapi menurut Ketua sendiri apa yang benar-benar membuat pernah mungkin ya terpikirkan di pasti menyerah gitu kan dalam itu? Ada nggak sih Ketua seperti itu? Ya, karena kan terminologinya begini, entrepreneur itu berbicara masalah kapital, berbicara modal, dan berbicara masalah visi misi dan niat gitu. Nah, di kalangan anak muda usia-usia kenyes-kenyes seperti kita ini kan di antara telur dan ayam gitu ya, antara modal dulu atau niat dulu. Berbicara niat sudah ada, modal bergantung pada kemampuan jaringan kita. Kalau usia seumuran Kang Archie kan aset belum punya, sebut saja modal belum punya, bergantung orang tua. Orang tua nggak punya, bergantung ke orang lain. Nah, itu yang menjadi hambatan atau barrier saya waktu itu, bahwa saya harus mempunyai modal sendiri dari manapun itu. Nah, waktu itu saya mengambil solusi bahwa saya harus bergabung dengan perusahaan, saya menjadi shareholder walaupun hanya 1-2%. Tapi effort untuk kita membesarkan perusahaan itu lebih besar gitu kan. Itulah sebetulnya career-nya di situ. Terus yang sekarang mungkin ketika kemarin banyak sekali pengalaman dari segi merintis, mencoba dan terus mencoba. Hari ini mungkin sudah beberapa tahun yang lalu juga sudah aktif di dalam organisasi. Ya. Dan hari ini mungkin mengemban amanah nih sebagai ketua DPD KNPI Jawa Barat. Betul. Ini bukan wadah pengabdian. Nah itu teman-teman mungkin ada yang belum tahu atau apa sih KNPI gitu. Itu bisa dibantu jelaskan kan Ketua? Ya, tadi konsep hidup saya itu kan networking is everything. Jaringan adalah segala-galanya di luar tadi jaringan keuangan dan lain-lain. Nah ini dalam usia saya sebelum hari ini, saya banyak membuka diri untuk membentuk jaringan-jaringan baru, termasuk masuk ke beberapa organisasi. Nah, KNP ini kan dibentuk oleh pemerintah untuk mengakomodir organisasi-organisasi kemasyarakatan pemuda untuk membuat satu komite. Artinya dari banyaknya organisasi,
KNPI menjadi lembaga himpunannya mereka. Menghimpun. Makanya namanya Dewan Pengurus Daerah. Artinya itu ekuivalen dengan fungsinya DPRD dalam konteks partai. Nah di KNPI pun sama. Jadi ada Ansor, Pemuda Ansor, Muhammadiyah, Persis semua bergabung di KNPI. Semua ada representasi dari kelompok-kelompok pemuda begitu. Begitu Kang Arci. Ini kan selama prosesnya memang ketua sendiri sudah berkecimpung di dalam organisasi sudah dari usia berapa gitu? Saya SMA sudah mulai organisasi. Ada beberapa organisasi dan hari ini saya kebetulan di Satuan Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila di tingkat pusat. Saya di organisasi tersebut dari tahun 2000, Kang. Jadi hampir 20 tahun. Untuk berkarir, mengkaderkan diri di situ gitu. Nah akhirnya KNPI saya diperintah organisasi untuk memimpin. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, saya harus perform dan saya harus berbuat di situ. Karena bentuknya pengabdian kan Kang. Gitu. Terus kalau berbicara tadi peran KNPI kan ya salah satunya menghimpun gitu, Betul. pengembangan potensi pemuda itu sendiri. Nah hari ini mungkin selama kepengurusan Kang Ketua gitu kan selama beberapa tahun ke belakang, apa sih yang sebenarnya masyarakatnya tahu itu program, cuman nggak tahu itu program KNPI? Ya sebetulnya kan kita diatur oleh undang-undang ya. Kalau Kang Arci tahu, KONI dia fokus untuk membidangi olahraga. KNPI dia fokus membidangi pemuda. Gitu. Jadi orientasi undang-undangnya terbagi dua, satu pemuda, satu olahraga. Nah, jadi apapun pembinaan pemberdayaan pemuda itu masuk dalam ranahnya KNPI. Nah, kita mitra strategis pemerintah untuk membina kepemudaan. Nah, cuma memang alat ukur atau parameter kesuksesan dalam pembinaan itu tentu berbeda antara KONI dan KNPI. Kalau KONI kan di SEA Games, PON, kelihatan kan, oh Jawa Barat ke-1 itu prestasinya. Tapi kalau pemuda kan nggak bisa. Pemuda lebih kepada futures of nation gitu, masa depan suatu negara. Jadi kita itu membentuk karakter-karakter pemuda untuk siap tarung begitu, untuk jadi pemimpin. Gitu Kang Arci. Karena Itulah. memang di beberapa kesempatan mungkin waktu tahun lalu sebelum pandemi ketua juga sering mendampingi Pak Gubernur gitu kan. Ya baik di acara ekonomi gitu kan, baik ada juga tentang kepemudaan karena memang tadi disebutkan oleh Kang Ketua bahwasanya memang dibicarakan atau dijelaskan secara rinci pemuda pengembangan apapun ya bisa melalui KNPI itu sendiri. Betul. Oke, itu dia milenialis semua sedikit tentang KNPI, sedikit tentang ketua. Nanti setelah ini kita akan bahas-bahas lagi terkait entrepreneur-entrepreneurnya nih. Oke, tetap stay tune di RC Rich. Don't cry, snowman, not in front of me. Who'll catch your tears if you can catch me, darling? If you can catch me, darling. Don't cry, snowman, don't leave me this way. A puddle of water can hold me close, baby. Can hold me close, baby. I want you to know that I'm never leaving, 'cause I miss the snow till that will be freezing. Yeah, you are my home for all seasons. So come on, let's go below zero and hide from the sun. I love you forever, well, we'll have some fun. Yes, let's hit the North Pole and live happily. Please don't cry, no tears now, it's Christmas, baby. My snowman and me. My snowman and me, baby. Semua informasi mengenai sejarah, mulai dari nasional hingga internasional, bisa EduTeam saksikan di program Edu History, hanya di channel Edutainment Official. I can tie I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. Tidak hanya cover lagu, EduTeam juga mendapat informasi mengenai lagu di program Lipkustik, hanya di channel Edutainment Official. Yeah, 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 yeah,
I could stay awake just to hear your breathing. Watch you smile while you are sleeping, while you're far away and dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is a moment I treasure. I don't wanna close my eyes, I don't wanna fall asleep, 'cause I'd miss you, babe, and I don't wanna miss a thing. 'Cause even when I dream of you, the sweetest dream will never do. I'd still miss you, babe, and I don't wanna miss a thing. Oke milenial semua, kembali lagi dalam program Archie Rich. Nah, ini masih ingat kan seperti ini nanti muncul. Sekarang kita atau saya pengen nih Kang Ketua ikutin nih buat menyapa juga buat teman-teman nih di milenial semua. Jadi gini Ketua, Boleh. Archie Rich. Archie Rich. Nah, cocok kan? Keren banget. Oke. Biar semua jadi rich semua. Nah, Rich, amin. Amin. Nah, ini kita kembali lagi apa yang kita bahas terkait entrepreneur sendiri gitu Ya. kan. Tadi kan berbicara tentang KNPI, berbicara tentang wadah pengabdian. Betul. Dan Ketua sudah mengabdikan diri di sana ya totalitas gitu kan. Ya. Nah, hari ini karena berhubung temanya tentang entrepreneur di kalangan pemuda, emang menurut Ketua sendiri sebelum kita ngomongin tentang program yang sudah dilaksanakan Ketua terkait entrepreneur penunjang gitu kan. Cuman ini menurut Ketua sendiri kondisinya itu kayak gimana sih di Indonesia khususnya hari ini kalau sama Ketua? Ya, berbicara entrepreneur kan di Indonesia ini masih kalah jauh ya dengan negara-negara lain, apalagi negara tetangga lah, Singapura, Malaysia. Lahirnya pengusaha-pengusaha baru jauh angkanya dibanding negara-negara lain. Nah, tentunya ini perlu ada edukasi, bukan hanya edukasi praktis, tapi edukasi terkait dengan mentality. Kebanyakan anak-anak muda atau pengusaha-pengusaha baru itu takut masuk ke ranah bisnis kan. Artinya akhirnya mereka balik kembali kepada comfort zone-nya begitu, menjadi pekerja swasta atau PNS sekarang kan. Apalagi di daerah, saya kunjungan ke daerah-daerah, anak-anak muda nggak ada yang mau jadi pengusaha, ingin jadi PNS gitu ya. Artinya mindset itu yang perlu kita geser. Nah, pun sama dengan apa yang kami jalankan di KNPI Jawa Barat, karena KNPI itu ekosistem politik, saya mencoba merubah angle menjadi angle ekonomi. Gitu. Karena hari ini kan pemuda jumlahnya besar, kalau mereka ditopang dengan edukasi ekonomi, saya rasa ekonomi Indonesia akan luar biasa. Gitu. Jadi ini yang perlu kita lakukan, ada helix antara pemerintah sebagai regulator, pemuda sebagai operator begitu ya, dan mungkin pihak swasta yang membantu. Bagaimana merubah mindset atau merubah angle pemuda dari tadinya political approach ke economical approach. Dengan apa? Membuka peluang-peluang baru di bidang ekonomi, khususnya ekonomi kreatif. Karena anak-anak muda itu bersahabat dengan digital, bersahabat dengan dunia kreatif. Jadi tentu perlu ada shifting antara bisnis yang terlalu fundamen dengan bisnis dengan teori baru yaitu digital dan juga kreatif gitu. Tapi kalau di KNPI sendiri memang ada, ya tadi kan kalau dijelaskan dari Ketua sendiri memang ada titik concern gitu kan. Ya. Maksudnya memang ekonomi akan berpengaruh ke semuanya juga sebenarnya gitu kan. Namun hari ini kondisinya gitu kan, tadi Ketua juga sampaikan ya di daerah sampai bilang ya pengennya semua PNS, dan sebenarnya kalau kacamata kewajaran ya wajar juga dengan Betul, kondisi seperti setuju. ini. Namun hari ini tadi kan ingin ada pergeseran itu gitu kan Ya. mindset. Nah dari programnya sendiri tuh lebih kayak gimana sih kita? Apakah kayak sekarang kan apakah pelatihan terus menerus Ya. atau lebih menyentuhnya kayak gimana nih biasanya? Kita membuat fase-fase. Fase pertama tadi yang saya sebut bahwa kita harus membuat satu pandangan baru. Ini sebenarnya acara Archie Rich ini suatu fase awal di mana banyak cerita atau success story yang disebarkan kepada anak-anak muda terkait dengan entrepreneurship. Perlunya menstimulus itu, Kang. Jadi banyak rekan muda yang nggak tahu tuh how to step, gitu kan? Nah, program-program seperti ini perlunya diperbanyak. Untuk apa? Banyak loh pengusaha muda yang sudah sukses, uangnya banyak. Yang paling penting banyak manfaat ke masyarakat. Itu yang perlu disampaikan dulu ke anak-anak muda supaya mereka tahu kan, oh jadi pengusaha itu ternyata enak loh. Bagaimana cara mulainya harus kita jelaskan gitu. Nah, ada fase kedua terkait dengan teknis begitu ya.
membuat seminar, workshop, how to create the new business dan lain-lain. Nah, fase ketiga masuk tadi adanya helix atau kerjasama antara pemerintah dan swasta. Bagaimana startup ini ditopang oleh pengusaha-pengusaha besar, ataupun pemerintah memberikan bridging atau jembatan dengan pengusaha besar. Nah, ini saling berkaitan gitu, Kang. Nah, 3 fase itu yang sedang kita jalankan gitu. Fase terakhir tadi penting karena memberikan stimulus. Kita kerjasama dengan kementerian-kementerian untuk program-program bantuan, Kang. Jadi dari tadinya value corporate-nya hanya 10 juta, kita inject jadi 20 juta. Gitu. Itu, Kang. Sangat konkret ya, dalam artian memang hari ini ya tadi apa yang sampaikan ketua di awal, bahasanya ya mungkin kayak semacam saya sendiri dan mungkin kawan-kawan kita yang hari ini merasakan pasti ingin berwirausaha tapi ya kadang modal tadi kadang bingung gitu kan. Itu memang yang sangat terasakan, makanya scale up, makanya dari UMKM terus saya stagnan di UMKM gitu kan, tidak menjadi nggak naik besar. kelas ya. Nah, nggak naik kelas. Tapi dengan kondisi hari ini kita ngomongin tentang revolusi 4.0. Ya, tadi disampaikan sudah digital. Betul. Namun hari ini karena ketua juga sudah datang ke setiap daerah gitu kan, ini kondisinya kayak gimana sih ngomongin digital? Apakah sekedar seremonial atau lebih gimana? Sekarang begini, Kang Archie ya, setiap zaman ada eranya, setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya. Artinya pemuda hari ini dan pemuda masa lalu, orang tua kita mempunyai musuh dan tantangannya berbeda. Nah, hari ini generasi kita tantangannya adalah globalisasi, teknologi, dan modernisasi. Nah, ketiga itu menjadi tantangan dan juga peluang tentunya. Bagaimana kita menyikapi. Ada orang-orang yang anti terhadap perubahan atau shifting, termasuk orang-orang daerah ya, yang belum teredukasi apa sih untungnya berdigital. Padahal kan, apalagi statement gubernur itu bagus kan, tinggal di desa, rezeki kota, bisnis mendunia. Itu yang harus kita sebarkan. Artinya dengan digitalisasi adalah sebuah peluang, tapi bisa juga sebuah tantangan. Karena apa? Bisa jadi kedegradasian cultures ketimuran kita menjadi terinfluence dengan dunia-dunia barat. Karena sekarang mudah mengakses kan, kita website bisa mengakses Instagram, konten di mana-mana. Nah, tentunya itu jadi hambatan dan juga tantangan gitu. Jadi gimana kita menghadapinya saja begitu. Terus ditambah dengan kondisi hari ini gitu kan, mungkin ketua juga punya usaha ya. Kalau saya kenal ada Kompas Digital gitu kan, terus mungkin ada usaha lain yang mungkin bisa di-sharing buat teman-teman, dalam artian di sini ya hari ini walaupun pandemi kita bisa berwirausaha gitu. Pembentukan Kompas Digital itu sebetulnya mendukung bisnis-bisnis fundamen yang saya jalankan gitu. Kompas Digital itu sebetulnya lebih kepada memanage sosial media. Nah, lebih kepada bagaimana pengusaha ini kita bantu mengedukasi, mempromotkan atau mengemas suatu sosial media untuk bisa menjadi media ekonomi begitu. Nah, salah satu bisnis kita kan ada properti, pembangunan apartemen, perumahan, ada juga kita produksi beberapa fashion gitu, topi, baju dan lain-lain. Nah, itu kita coba perkuat dengan bisnis digital. Karena digital is future. Artinya kalau bisnis fundament tidak berkolaborasi dengan digital, saya rasa it's nothing gitu. Karena hari ini market sudah banyak yang menggunakan media digital untuk mencari produk ataupun menjual produk. Gitu. Itu udah dari tahun berapa, Ketua? Kompas Digital? Ya. Kompas Digital sudah 3 tahun. Karena dilahirkan karena kebutuhan gitu. Karena kita sekarang susah untuk meng-grab market dengan jumlah yang sangat luas. Hari ini harus digitalisasi gitu, maka dibuatlah Kompas Digital untuk menjadi media manajemennya gitu, Kang. Tapi kalau berbicara hari ini mungkin ya dari strategi, kemarin kan teman-teman dan saya sendiri merasakan dampak pandemi itu sangat terasakan ke usaha gitu kan. Ya. Apalagi ini kan sudah 3 tahun lah ya, 3 tahun ke belakang. Nah, ini kan merasakan sekarang kemarin 2020 itu masa pandemi ini terdampak juga, dan mungkin ada strategi khusus mungkin dari itu. Ya pasti akan terdampak kalau bisnis fundamen ya, apalagi UMKM kan fundamen semua gitu. Nah, tadi sebetulnya 2020 selain musibah, tapi ada nikmat. Satu, nikmat ketemu orang jadi nikmat silaturahim gitu. Yang kedua, nikmat orang dipaksa untuk masuk ke dunia digital. Mau nggak mau kita trading via digital hari ini gitu kan. Nah, bisnis saya kebetulan kita sudah shifting 3 tahun sebelum pandemi. Artinya strategi-strategi digital sudah kita pasang waktu itu. Kang Archie mungkin ingat waktu kita di KNP punya program bantu UMKM. Oh, iya. Di semua media sosial kita, semata-mata membuat supply chain. Yang tadinya nggak tahu jadi tahu, yang tadinya nggak mau beli jadi beli. Nah, itu kita bentuk. Jadi produk kita atau aset-aset kita yang hari ini kita bisniskan bisa terrecovery dengan adanya media digital gitu.
Gitu. Karena memang ini gayanya udah kayak Pak Gubernur. Jadi kalau ketemu sama Aduh. pemuda yang lain ini bilangnya Gubernur Pemuda. Ini beliau ini kalau di Jawa Barat itu ke beliau. Nah memang ketika berbicara memang ekonomi ini kan merambah ke Betul. semua gitu kan, sangat terasakan. Hari ini Betul. mungkin total ada berapa OKP mungkin ketua yang di Di Jawa Barat ya? Di Jawa Barat. ada 124, Kang. 124. Betul. Kalau dilihat dari orientasi semuanya memang sudah ngeh terhadap ekonomi digital itu kalau dilihat ketua. Secara mostly sih belum ya, Kang. Makanya kita terus mengedukasi, memberikan pemahaman supaya apa-apa saja yang menjadi concern mereka digitalisasi gitu. Nah, kita memang mulai dari Jawa Barat karena kalau sampai level paling bawah pun informasi belum tersampaikan gitu. Jangankan kita berbicara di luar pulau ya, di Jawa Barat saja yang geografinya tidak jauh dari Jakarta itu masih susah mengakses terkait dengan jaringan internet, edukasi terkait penggunaan digital dan lain-lain gitu. Karena memang fungsinya satu tadi KNPI ini kan menjadi katalisator kan. Setuju. Ya, kalau melihat dari mungkin kawan-kawan juga ada yang bisa disebutkan oleh ketua yang sudah difasilitasi dari KNPI yang mungkin hari ini udah dibantu oleh KNPI dan mungkin teman-teman juga nanti akan bisa ngontak ke ketua. Ya, sebetulnya hari ini saya ingin tadi melihat dari angle yang lain. KNPI itu bukan lembaga ekonomi, tapi di bawahnya ada organisasi ekonomi. Artinya saya ingin membuat platform berbeda, angle yang berbeda dari sudut ekonomi. Nah, saya sudah koordinasi dengan salah satu bank BPD Jabar untuk KNPI menjadi verifikator. Artinya anak-anak muda yang butuh modal, butuh edukasi, nanti ke KNPI. Jadi kita kasih rekomendasi, tentunya pasca verifikasi, salah satu bank itu akan bantu. Gitu. Makin konkret terus ini ya. Tapi kalau berbicara tentang usaha kan tadi banyak ya. Betul. Tadi juga sudah ingin sok difasilitasi lah sama KNPI tapi Betul. usahanya yang benar-benar real Betul. dan ada gitu kan, produknya ada. Sekarang kan banyak ekonomi kreatif kayak semacam ya bisnis aplikasi, terus ada film juga. Nah ini menurut ketua kayak gimana tuh bisnis kreatif? Iya, tadi karena shifting, di mana bisnis fundamen itu kalau film gitu kan dulu tidak perlu di YouTube, sekarang sudah di YouTube gitu ya, artinya ada shifting. Nah tentu bisnis-bisnis kreatif menjadi masa depan ekonomi Indonesia, apalagi kota Bandung dan Jawa Barat gitu ya, karena gudangnya pemuda-pemuda yang kreatif. Nah saya rasa hari ini dengan memonetize bisnis digital itu sudah ada di YouTube, ya kan, sudah ada di TikTok. Saya rasa bisnis yang tadi film, animasi itu akan mudah untuk beradaptasi dengan bisnis digital hari ini. Saya rasa itu future, gitu. Masa depan. Apalagi ya dilihat kalau di Jawa Barat sendiri ada Bandung, ada Cimahi kan, Iya. itu rata-rata penghasil lah untuk segi animasi semacam Betul. itu. Namun kalau melihat dari apa yang terjadi hari ini, kadang kan raksasa-raksasa besar ini kadang bukan dari Indonesia ternyata, karena tetap ada pengaruh luar juga yang dia chip in lah kalau bahasa kerennya mah. Cuman kalau ketua sendiri melihat metode yang pas gitu kan dalam pengembangan usaha di era industri tadi kan, tadi salah satunya ada melalui platform YouTube. Ya, mungkin ini juga kan lewat YouTube ya salah satunya. Nah terus ada juga teman-teman yang animasi yang memang tidak semuanya ya bisa di sana gitu kan, tapi ada juga yang mungkin gambaran dari KNPI bisa bantunya itu kayak gimana sih buat teman-teman nih, karena banyak juga di Unicom ada dan di yang lain juga ada, di kampus-kampus yang lain yang memang hari ini ada wibu-wibu. Nah itu kayak gimana kan? Saya rasa begini ya Kang ya, 2045 kita berharap kita bisa mengalahkan Korea. Korea sekarang drakornya di mana-mana gitu ya, padahal populasinya 50 juta, kita 250 juta. Artinya 2045 kami berharap ada produk-produk film atau tadi animasi yang bisa muncul di dunia gitu. Nah tadi terkait dengan apa sih yang bisa kita lakukan, tadi saya sampaikan bahwa saya ingin KNPI ini menjadi media informasi antara pengusaha besar dan pengusaha kreatif. Banyak pengusaha besar yang juga mencari orang-orang kreatif tapi nggak ada bridging, nggak ada jembatan. Nah kami ingin hadir menjadi jembatan tersebut. Jejaring kita di Jakarta terkait dengan pemodal, capital dan lain-lain banyak. Tapi perlu ada bottom up-nya juga. Gitu, ada orang kreatif yang muncul, film animasi, film kartun, web series, saya akan fasilitasi. Selagi memang produknya bisa dikapitalisasi. Nah, bagaimana si pengusaha ini bisa bekerjasama dengan pengusaha kreatif gitu. Tentunya jangan sampai mematikan. Jangan sampai kapitalis masuk hanya untuk mematikan industri kreatif. Harapannya bekerja sama.
tentunya ada modal sosial di situ gitu, untuk para pengusaha besar gitu kan. Mantap sekali ini ya. Gitu kan. Oke, tadi teman-teman yang sudah menanyakan saya juga share Kang di di medsos gitu kan. Banyak sekali teman-teman yang ingin bertanya kepada Kang Ketua, tapi nanti ajalah saya tanyanya setelah ini ya. Stay tune. I'm standing on a bridge, I'm waiting in the dark. I thought that you'd be here by now. There's nothing but the rain, no footstep on the ground. I'm listening but there's no sound. Isn't anyone trying to find me? Won't somebody come take me home? It's a tame cold night, trying to figure out this life. Won't you take me by the hand, take me somewhere new? I don't know who you are, but I'm with you. I'm with you. I'm looking for a place, I'm searching for a face. Is anybody here? I know, 'cause nothing going right and everything a mess, and no one likes to be alone. Isn't anyone trying to find me? Won't somebody come take me home? It's a tame cold night, trying to figure out this life. Won't you take me by the hand, take me somewhere new? I don't know who you are, but I'm with you. I'm with you. Why is everything so confusing? Maybe I'm just out of my mind. Yeah, 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 yeah. It's a tame cold night, trying to figure out this life. Won't you take me by the hand, take me somewhere new? I don't know who you are, but I'm with you. Yeah, yeah, I'm with you. No, take me by the hand, take me somewhere new. I don't know who you are, but I'm with you. I'm with you. Oh. Memiliki Ingin konsep yang tahu informasi yang ekstrim dan wow banget? Yuk saksikan program X-List hanya di channel Edutainment Official. Hantu secara umum merujuk kepada pengertian arwah atau roh yang meninggalkan badan karena kematian. Halo, nama saya Kan. Gak gini juga kali. Cuma di sini obrolannya ringan, Jadi kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, Bapak Dr. Kan Kasmana, santai, Profesor Dr. Haja Umi Narimawati, DRA SEMSI. Selamat datang Ibu. Terima kasih Dek Renita. serius, Saya pengen riset ada korelasi. ada nyanyinya lagi. Di program Pod Jam, podcast jamming bersama Renita, hanya di channel Edutainment Official.
Sometimes I feel a fear of uncertainty stinging clear, and I can't help but ask myself how much I let the fear take the wheel and steer. It's driven me before, it seemed to have a third haunting mass appeal, but lately I'm beginning to find that I should be the one behind the wheel. Whatever tomorrow brings, I'll be there with open arms and open eyes, yeah. Whatever tomorrow brings, I'll be there, and I'll be there. Kembali lagi dalam program Archie Rich. Ada keren ya. Oke, Jadi co-host ya. Betul. Wih, saya nggak itu. Oke, Ketua, ini tadi kita sudah berbicara terkait panjang lebar lah terkait peran KNPI, terkait personal secara pribadi Ketua yang memang punya, ya ini bagian ranah pengabdian, khususnya ekonomi juga tadi sangat ngeh. Lalu juga sudah berbicara tentang bisnis digital. Betul. Nah, hari ini mungkin saya juga tadi sudah di segmen sebelumnya sampaikan bahwa banyak sekali pertanyaan dari teman-teman. Ya. Nah, saya coba buka dulu media sosialnya. Nah, ini ada pertanyaan dari Sarah. Ya. Bagaimana cara menata karir? Wah, karir agar bisnis awal itu baik. Nah, semacam yang mungkin menyusun proposal atau planning, mindset. Nah, itu mungkin bisa dijawab, Ketua. Oke. Awal yang harus dilakukan sebetulnya kita, what is your end game? Apa sih tujuan hidup? Gitu kan? Oh, tujuan hidup ingin jadi pengusaha. Pengusaha apa? Create dulu goal setnya ke situ gitu. Baru kita buat plan-nya. Nah, plan yang saya lakukan waktu itu yang tadi saya sampaikan bahwa saya tidak mau menjadi pekerja. Saya ingin membuat mentality saya menjadi pengusaha. Jadi di usia paling, kalau tadi saya bilang end game adalah main course gitu ya, kita menentukan dulu apa sih appetizer-nya gitu. Nah, appetizer-nya adalah perjuangan awal kan. Jadi kita buat planning, kita mau seperti apa, dengan siapa, tentunya lingkungan juga mendukung sekali. Jadi kalau kita ingin jadi pengusaha, ya gaul dengan pengusaha. Nah, tadi bagaimana kita meng-create awal, saya sih memberikan masukan, kita harus membuat dulu perencanaan yang baik gitu. Goal setnya apa, appetizer-nya apa, main course-nya apa, lalu what is your end game. Nah, itu jadi penting. Jadi membuat planning di situ, goal setnya apa, masuk ke lingkungan. Kalau Kang Archie masuk HIPMI itu paling benar karena goal setnya sudah jelas gitu. Nah, saya rasa rekan-rekan muda juga harus seperti itu. Jadi bagaimana membuat goal set, bagaimana membuat perencanaan awal gitu ya, untuk bisa perform di end game gitu. Itu Kang. Terus ada lagi Kang, bagaimana ketika berbicara modal, katanya, oh ini pasti modal nih. Ini kayaknya mau scale up nih, Ketua. Berbicara tentang modal, tetapi kepercayaan bank itu susah kepada yang pemula. Nah, ini gimana? Tadi yang saya sampaikan bahwa barrier rekan-rekan muda adalah tidak punya modal kapital. Ke bank pun perlu ada kolateral, ya kan, tentunya gitu. Nah, kalau saya dulu, saya berusaha meyakinkan sahabat-sahabat saya yang mempunyai aset untuk bekerja sama dalam menggrab working capital. Saya sempat dulu ke bank menggunakan aset sahabat saya begitu ya, untuk mengeluarkan modal gitu. Nah, jadi itu salah satu solusi. Tapi solusi kedua, banyak juga program-program pemerintah yang memberikan soft loan tanpa agunan. Kayak LPDB itu dari Kementerian Koperasi juga ada. Lalu beberapa bank juga mengeluarkan program untuk wirausaha pemuda. Itu juga perlu dibedah. Nah, KNP ingin menjadi informator dalam hal tersebut gitu kan. Nah, rencana akan memberikan informasi terkait apa-apa saja sih modal yang diberikan oleh pemerintah atau swasta yang mudah atau bersahabat untuk rekan-rekan muda gitu. Nah, ini yang nanya lebih dari 100, cuman saya coba filter dulu ya ini, karena memang kalau misalnya banyak ini habis semua segmen dengan pertanyaan dari teman-teman. Tapi intinya apa yang disampaikan dari Kang Ketua tadi sudah sangat jelas dan rigid. Nah, mungkin ini ada ingin disampaikan motivasi dari Kang Ketua terhadap pemuda
umumnya di Indonesia, khususnya di Jawa Barat mungkin ya, turut berpartisipasi dalam jumlah peningkatan gitu kan, dalam peningkatan entrepreneurship tadi, karena tadi kan hal yang fundamentalnya di mindset. Betul. Ya. Apa pesan dari ketua untuk rekan-rekan? Kalau di kita mah millennial rich. Gimana tuh ketua? Acik rich. Yang pasti menjaga motivasi ya, karena tentu saja bukan hanya kita yang butuh scale up, negara juga butuh dibantu untuk pemuatan ekonomi. Jadi dengan gemuknya jumlah pemuda hari ini tentunya menjadi modal. Ketika 20% saja dari 100 juta menjadi pengusaha, saya rasa Indonesia tidak perlu bergantung pada siapapun. Nah, ini yang perlu kita sama-sama sepakati, bahwa rekan-rekan muda adalah masa depan suatu bangsa. Nah, tentunya tadi menjaga semangat. Yang kedua, bekerja itu ada batasan, apalagi PNS ada moratorium. Jadi dibanding susah-susah galau, udah jadi pengusaha. Tinggal how to step first. Yang paling penting kita harus masuk ke dalam lingkungan yang betul, perencanaan yang kita buat, dan yang terakhir, what is your end game? Itu bergantung, Kang. Apa sih tujuan hidup lo? Mau jadi guru ya nggak usah jadi masuk lingkungan pengusaha, kan begitu. Nah, itu dulu yang perlu disepakati, bahwa what is your end game, apalah tujuan hidup kamu, baru bridging ke bawah. Apa sih main course-nya, apa sih appetizer-nya. Nah, itu penting. Rich. Jadi memang kalau ketua sendiri tadi sudah sampaikan sangat mendukung dengan apa yang khususnya pemuda Jawa Barat, beliau sangat support sekali. Ya. Ini beliau juga alhamdulillah mungkin banyak yang nge-DM juga, jadi harus giliran. Ini ke saya juga banyak ini. Oh, gitu. Itu kawan ketua baca DM saya. Oh, siap. Saya sudah sampaikan. Cuman memang banyaknya, bayangin se-Jawa Barat atau, dan geografinya juga luas, dan apalagi orang-orangnya banyak sekali yang mungkin membutuhkan juga gitu kan, the proses ya ketua. Betul. Nah, tadi udah sampaikan dari Kang Ketua Rio bahwasanya memang kalau saya yang dapat ilmu sangat luar biasa tadi. Intinya betul di awal kita tuh mau ngapain dan mau jadi apa dan mau bagaimana. Setelah pertanyaan itu terjawab, ya baru next selanjutnya, karena mungkin semata-mata bukan sekedar modal ya, kecuali teman-teman yang mau scale up ya ketua. Betul. Yang mau scale up, dan mungkin pengembangan itu bisa dibantu nanti melalui KNPI gitu kan, apalagi dengan jejaring ketua yang hari ini gitu kan. Nah, mungkin itu millennial rich semua. Kita sudah berdiskusi dan bincang panjang. Namun ada satu pertanyaan sebelum kita mengakhiri kesini ini. Saya mau nanya dong, Kang Ketua, ketika menjalani proses menjadi seorang pengusaha, berapa sih kerugian yang pernah dialami nih? Yang benar-benar kealami, ya berupa materi gitu kan, atau gimana tuh yang sangat terasa? Secara numbers? Ya. Saya sih nggak terlalu concern ke kerugian numbers ya, tapi lebih kepada kerugian masalah waktu. Karena waktu kan nggak bisa diulang ya, kalau uang bisa dicari. Jadi dari usia 20 sampai 30 itu banyak kegagalan yang membuat saya sadar bahwa waktu tidak bisa berputar lagi. Nah, artinya buat rekan-rekan muda, manfaatkan waktu sebaik-baiknya, masuk ke dalam lingkungan yang betul, dan jangan melawan orang tua, itu paling penting. Itu salah satu hal-hal yang bagi saya sangat menyesal lah. Banyak, tadi saya bilang tsunami kehidupan, itu banyak pengalaman yang saya hadapi, dan kerugian yang paling luar biasa dalam dunia bisnis adalah waktu. Jadi manfaatkan waktu, berdiri di tempat yang tepat, keluarkan modal seperlunya, dan perbanyak edukasi, perbanyak pengalaman, dan mendengar success story dari banyak orang. Gitu. Jadi yang terpenting kalau waktu itu yang terpenting. Kalau uang bisa dicari, betul, waktu tidak bisa diulang. Oke, milenial semua, kita akan hadir dengan bintang tamu yang akan selalu inspiratif dan akan menggugah pemikiran kita bahwasanya memang entrepreneur itu ada langkah yang terbaik, dan kadang orang, dan saya juga kadang merasa apakah ini salah atau gimana. Nah, waktunya dengan menonton Archie Rich ini, saya harapkan bisa membantu teman-teman untuk meneguhkan keyakinan bahwasanya entrepreneur baik untuk kita maupun untuk negara kita. Sekian dan terima kasih. Nanti Lipkustik akan menghibur kita lagi. Bye-bye. Fly me to the moon and let me play among the stars, and let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Feel my
heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true.